Halo semua, welcome back to Yakpun Channel. Konten kali ini guys, kita akan mencari tahu bagaimana cara membuat bolu tiwul. Kalian tahu nggak guys, tiwul itu apa? Tiwul itu guys adalah makanan pengganti nasi dan dibuatnya dari singkong ya. Karena bolu tiwul ini sekarang banyak diminati oleh ibu-ibu ya guys, maka dari itu kita cari tahu bagaimana cara buat bolu tiwul. Check it out. Oke guys, ini kita mempersiapkan buat bungkusnya ya guys. Nah, usaha tiwul ini guys pada masa pandemi ini justru sangat viral guys, banyak peminatnya guys karena kebanyakan orang lockdown di rumah, jadi mereka yang dipikirkan hanya makan dan makan. Nah, untuk usaha kuliner sangat bagus saat ini ya guys. Makanan khas pengganti beras ya, bahan baku singkong ini ya guys, yang biasa kita sebut nasi tiwul ini. Gunung Kidul dan Wonogiri adalah daerah yang sering mengkonsumsi nasi tiwul ini guys. Namun hanya Wonosobo yang sudah berani berinovasi sejak tahun 2008. Nah, nasi tiwul atau lebih tepatnya tiwul ini telah diproduksi dan dikemas lebih cantik dan inovatif guys, sehingga sekarang lebih menarik untuk minat pembeli ya guys. Jadi pembeli sekarang lebih banyak suka karena memang bentuknya sekarang udah cantik-cantik dan beraneka ragam guys. Oke guys, ini cetakannya ya guys, ada ukuran, berbagai ukuran ya, ada yang kurang lebih berapa nih, 25 cm, yang ini 20, ini 15, ini juga kecil nih guys. Ini sebenarnya agak besar nih guys, 18, tapi dia pendek, jadi kan lebih, kalau ini cetakannya lebih tebal. Guys, ini cetakannya. Bahan yang kita gunakan men untuk bungkus ini kardus seperti biasa ya guys. Juga ini apa, kertas buat dalamannya ini, terus kemudian kardusnya kita kasih kertas dulu kan. Nanti kalau udah jadi udah gitu aja. Bahan-bahan yang kita gunakan ya guys, selain tepung tiwul sendiri, ada juga telur, juga gula pasir, santan, ovalet, soda kue, dan garam sedikit ya guys. Ini dia bahan utamanya ya guys, yaitu tepung tiwul, telur, dan gula pasir. Cara pembuatannya guys, pertama-tama kita masukkan telur, gula pasir, ovalet, garam sedikit, vanili. Kita campurkan menjadi satu. Kita aduk ya guys dengan menggunakan mixer hingga mengembang. Lalu setelah itu kita masukkan susu, baking powder, dan kita aduk kembali hingga tercampur menjadi satu. Dalam sekali pembuatan ya guys, kalau kita menggunakan dandang ukuran sedang, biasa kita bisa menggunakan cetakan dengan ukuran 15 cm. Nah, di dalam dandang ini muat 2 buah cetakan ya guys. Nah, resep yang bisa digunakan yaitu tepung tiwul 1/4 kg, telur 2, gula pasir 3/4 gelas, santan cukup 1 gelas ya guys, ovalet 1 sendok, soda kue 1 sendok teh, garam sedikit, dan vanili 1 buah. Sedangkan susu kita bisa menggunakan 1 sasetan yang biasa dijual di warung-warung itu guys. Nah, itu bisa kita aduk dalam 1 gelas. Untuk santan guys, kita bisa menggunakan santan saset yang udah ada di toko-toko itu. Nah, dalam 1 saset itu kita bisa bikin jadi 2 gelas ukuran 200 cc ya guys. Nah, biasa kalau kita pakai dandang yang ukuran sedang tadi, kita cukup menggunakan 1 gelas santan. Oke guys, ini penampakan. Ini pemotongan gula merahnya yang buat ini taburan ya guys, buat pemanis. Kalau yang rasa gula merah pakai gula merah. Kalau yang rasa pandan pakai pandan nggak? Pakai ya Bu. Oh, potongnya pakai tenaga dong Bu. Waduh,
Pisaunya itu nggak bener tuh. Kayak kita shoot gula merahnya ya. Wow, enak kayaknya dia. Adonan yang sudah jadi tadi guys, untuk langkah terakhir yaitu kita masukkan tepung tiwulnya. Nah, waktu memasukkan tepung tiwul ini guys, kita diselingi dengan dimasukkan santan sedikit demi sedikit ya guys, agar tercampur rata menjadi satu. Oh ya guys, cetakan sebelum kita gunakan, kita perlu mengolesinya dengan minyak. Fungsinya yaitu agar adonan tidak menempel saat kita melepaskan bolu yang sudah matang nanti ya guys ya. Untuk mempercantik bolu, pertama kita bisa meletakkan kelapa yang sudah kita rebus, lalu kita selingi dengan gula yang kalau rasanya gula merah ya guys. Kalau misalkan dengan varian rasa yang lain, kita bisa menaruh berbagai rasa di situ. Lalu kita letakkan adonan kue yang udah jadi tadi guys. Untuk varian rasa guys, kita bisa menaruh berbagai varian yang kita mau ya guys. Itu hanya untuk mempercantik rasa atau untuk membedakan bolu rasa dari yang satu dengan yang lainnya. Nah ini dia guys, cetakan yang sudah siap untuk dikukus. Kalau udah siap begini, kita tinggal masukkan ke dalam dandang, kita kukus dengan api sedang kurang lebih sekitar 10 menit guys, hingga mengembang. Lalu kita angkat. Ini dia guys, contoh cetakan yang sudah mulai matang, sudah mulai mengembang, dan sebentar lagi kita bisa angkat guys. Ini dia guys, kue bolu yang sudah jadi ya guys. Warna itu pengaruh dari apa yang kita gunakan ya guys. Kalau kita memang mau rasa pandan, varian pandan, kita bisa menggunakan pewarna pandan yang berwarna hijau. Kalau kita mau gula merah ya pasti warnanya kita akan menjadi coklat seperti gula merah guys. Oke guys, kue bolu tiwul kita sudah selesai dan siap dipasarkan. Untuk kalian semua ya guys yang ingin mencoba resep ini, kalian bisa mencobanya dan bisa menjadikan jajanan ini menjadi bisnis kuliner. Ini dia guys, berbagai testi dari para reseller bolu tiwul. Oke Mbak Nuri, rasanya gimana tiwulnya? Enak nggak? Maknyus ya? Oke. Enak nggak Mbak? Oh ini reseller tiwul juga ya nih guys? Iya enak. Oh oke. Gimana adik kecil? Biasanya nggak mau. Oh iya. Oh ini dia anak kecil juga nggak bisa makan. Ya coba. Oh ini coba trial. Oke. Maknyus ya dik ya? Ya pesen Bu. Besok pagi gimana? Oke, besok pagi bisa. Besok pagi, hari ini full ya untuk tiwulnya ya. Oh guys, ini yang udah jadi nih guys. Enak tiwulnya ya sayang ya? Oh enak memang. Oh ini makanan Jawa ini. Makanan Jawa yang dimodifikasi, enak, bergizi tanpa bahan pengawet ya. Oke guys, sampai di sini dulu resep bolu tiwul kita ya guys. Untuk next konten kita bisa bikin berbagai resep sesuai dengan permintaan kalian. Kalau kalian pingin dibuatin resep yang berbeda, bisa komen di bawah. Kita akan bikin resep seperti yang kalian minta. Oke.
Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.